1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk ke ponsel saya. Foto pernikahan. Suami saya berdiri di samping perempuan lain, mengenakan jas yang saya belikan tahun lalu. Perempuan itu menulis satu kalimat. Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi. Saya menatap layar itu cukup lama. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya juga tidak hancur seperti yang mungkin kalian bayangkan. Saya hanya tersenyum tipis karena perempuan itu dan suami saya baru saja menandatangani kehancuran mereka sendiri tanpa mereka sadari. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan berlutut malam ini. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, izinkan saya menceritakan semuanya dari awal. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 38 tahun. Saya pemilik sekaligus komisaris utama sebuah perusahaan interior dan mebel ekspor di Jakarta. Sudah 12 tahun saya membangun perusahaan ini. Dari sebuah bengkel kecil di Bekasi Tengah, hingga menjadi gedung 6 lantai di kawasan Kuningan. Saya tahu setiap rupiah di perusahaan ini kemana perginya. Itu yang membuat saya berbeda. Rumah kami berdiri di Pondok Indah. Halaman luas, kolam kecil di belakang, dan kamar khusus untuk putra sematawayang saya, Bian, yang hari itu genap berusia 5 tahun. Dari luar, hidup saya terlihat sempurna. Suami yang tampan, anak yang sehat, perusahaan yang berkembang. Tapi sahabat, hal yang terlihat paling rapi seringkali menyimpan retakan paling dalam. Suami saya bernama Reza Mahendra, 40 tahun dulu. Ketika saya menikahinya, dia hanyalah seorang staf pemasaran biasa di kantor lama saya. Saya mencintainya bukan karena hartanya, karena memang dia tidak punya apa-apa. Saya mencintai caranya tersenyum, caranya berbicara lembut, caranya membuat saya merasa dihargai. Setelah menikah, saya mengangkatnya menjadi direktur operasional di perusahaan saya sendiri. Saya percaya suami dan istri harus membangun bersama. Itu keputusan paling manis yang pernah saya ambil. Dan juga paling mahal. Ibu mertua saya, Bu Sumarmi, 62 tahun. Tinggal di sebuah kampung di Jawa Tengah. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Bagi beliau, saya hanyalah perempuan kota yang sombong karena punya uang. Beliau lebih sering memuji keponakan jauhnya, gadis sekampung yang katanya sopan dan tahu adat. Saya tidak pernah menyangka pujian itu kelak menjadi pisau. Lalu ada adik ipar saya, Kirana, 33 tahun. Hobinya berbelanja dan dompetnya selalu kosong. Setiap bulan dia datang dengan wajah memelas, meminjam uang yang tak pernah dia kembalikan. Reza selalu membelanya. Dia adikku, Nin. Kasihan. Dan saya, karena terlalu lelah berdebat, selalu mengalah. Saya kira keluarga adalah tempat paling aman. Ternyata, kadang racun datang dari dapur sendiri. Pernikahan kami berjalan 7 tahun. 3 tahun pertama indah. Izinkan saya bercerita sedikit tentang awal semuanya. 12 tahun lalu, saya hanyalah seorang perempuan dengan satu mesin jahit tua dan sebuah bengkel kecil yang saya sewa di Bekasi Tengah. Saya membuat furnitur pesanan, mengirimnya sendiri dengan motor butut, dan sering tidur di bengkel karena tidak punya cukup uang untuk pulang naik taksi. Saya membangun semuanya dari nol. Setiap baut, setiap lembar triplex, setiap pelanggan, saya dapatkan dengan tangan saya sendiri. Reza datang ke hidup saya di tahun kelima. Saat itu perusahaan saya mulai berkembang. Dia melamar sebagai staf pemasaran. Sopan, rajin, dan pandai bicara. Saya jatuh cinta bukan pada penampilannya, tapi pada caranya membuat saya merasa tidak sendirian dalam memikul beban. Saat itu, saya berpikir, akhirnya ada seseorang yang berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu, dia bukan berdiri di sisi saya. Dia hanya berdiri di dekat kekayaan saya, menunggu kesempatan. Ketika kami menikah, banyak orang berbisik. Mereka bilang Reza beruntung menikahi bos sendiri yang sudah mapan. Mereka bilang
saya terlalu baik memberi seorang pria miskin jabatan tinggi di perusahaan saya. Saya tidak peduli. Saya percaya cinta bisa mengubah segalanya. Saya mengangkatnya menjadi direktur operasional, memberinya mobil, memberinya kepercayaan penuh. Saya bahkan menuruti permintaannya agar namanya dicantumkan dalam beberapa urusan perusahaan. Demi, katanya, kemudahan operasional. Saya memberi dan memberi dan terus memberi. Karena bagi saya, itulah arti menjadi seorang istri. 3 tahun pertama, semuanya seperti mimpi. Lalu, Bian lahir, dan kebahagiaan kami terasa sempurna. Tapi justru di puncak itulah perlahan retakan mulai muncul. Reza mulai merasa bahwa jabatannya membuatnya setara, bahkan lebih tinggi dari saya. Dia lupa jabatan itu pemberian. Dia lupa kursi yang dia duduki adalah kursi yang saya bangun. Lelaki yang merasa berhak atas sesuatu yang tidak pernah dia perjuangkan adalah lelaki paling berbahaya. Reza rajin, penuh perhatian, pulang tepat waktu. Tapi sejak perusahaan membesar dan namanya tercetak di kartu nama sebagai direktur, sesuatu dalam dirinya berubah. Dia mulai pulang larut. Dia mulai bicara dengan nada tinggi. Dia mulai menganggap perusahaan ini miliknya. Padahal setiap lembar saham masih atas nama saya. Awalnya saya pikir itu hanya tekanan pekerjaan. Saya memaafkan. Saya menutup mata. Saya membiarkan retakan kecil itu melebar karena saya terlalu mencintai gambaran keluarga yang utuh. Sahabat, itulah kesalahan terbesar perempuan seperti saya. Kami menambah luka dengan harapan, bukan dengan kebenaran. Suatu malam, sekitar 6 bulan sebelum ulang tahun Bian, saya menemukan struk hotel di saku jasnya. Saya tidak bertanya. Saya hanya menyimpannya karena saya tahu satu struk bukan bukti. Dan saya bukan tipe perempuan yang mengamuk tanpa data. Saya tipe perempuan yang menghitung. Saya mulai memperhatikan cara Reza menyembunyikan ponselnya. Cara dia gelisah setiap kali laporan keuangan dibahas. Cara dia tiba-tiba sangat dermawan kepada Kirana. Semua itu, satu persatu, mulai membentuk sebuah pola. Dan pola adalah hal yang paling saya kuasai dalam hidup. Semuanya bermula dari sebuah angka yang tidak seharusnya ada. Pagi itu, saya membuka laporan arus kas bulanan. Mata saya berhenti di satu baris. Ada transfer keluar dari rekening operasional perusahaan, 75 juta rupiah. Tanpa keterangan proyek, tanpa faktur, tanpa persetujuan saya. Saya menelusuri lebih jauh. Ternyata transfer serupa sudah terjadi 3 kali dalam 2 bulan terakhir. Totalnya 220 juta. Saya memanggil bagian keuangan. Mereka bilang, transaksi itu disetujui langsung oleh Pak Direktur, oleh Reza. Saya hanya mengangguk pelan. Terima kasih, jangan beritahu siapapun saya menanyakan ini. Saya kembali ke ruangan saya, menutup pintu dan duduk diam. Di luar sana, suami saya mungkin merasa sangat pintar, tapi dia lupa satu hal. Dia tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Seminggu kemudian, Reza datang ke ruang kerja saya dengan map di tangan. Senyumnya manis sekali, persis seperti dulu. Nin, aku butuh tanda tanganmu. Ini soal balik nama beberapa aset perusahaan, biar lebih mudah waktu audit pajak. Saya menerima map itu. Saya membacanya pelan-pelan, halaman demi halaman. Di dalamnya, ada permohonan pemindahan kepemilikan 2 unit ruko dan 1 gudang. Dari nama saya ke nama dia. Saya tersenyum dan berkata, tinggalkan saja. Nanti saya pelajari dulu. Wajahnya sedikit kaku. Dia mengira saya akan menandatangani begitu saja, seperti biasa. Tapi malam itu, Reza tidak tahu bahwa map itu langsung saya foto. Lalu saya kirim ke pengacara perusahaan saya, Pak Gunawan. Insiden ketiga datang dari sebuah butik. Saya sedang menemani klien di sebuah mall mewah di kawasan Senayan ketika seorang pramuniaga menyapa saya. Bu Anindya, kebetulan sekali. Apakah kartu korporat perusahaan ibu boleh kami pakai lagi seperti minggu lalu? Saya mengerutkan dahi. Minggu lalu, pramuniaga itu tersenyum polos. Iya. Bu,
Bapak direktur dan seorang ibu muda berbelanja di sini. Total 38 juta. Pakai kartu tanpa limit atas nama perusahaan. Saya menjaga wajah saya tetap tenang. Saya bahkan mengucapkan terima kasih. Tapi di dalam dada saya, sebuah api kecil mulai menyala. Reza memakai kartu perusahaan untuk membelikan perempuan lain pakaian dan tas. Uang yang saya kumpulkan dari keringat 12 tahun. Saya pulang malam itu, mencium kening Bian yang sudah tertidur, lalu duduk di meja kerja sampai subuh. Saya tidak menangis. Saya membuat daftar. Tak lama setelah itu, saya tahu siapa perempuan muda itu. Namanya Fanya, 30 tahun. Dia mulai berani memamerkan hidupnya di media sosial. Sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Mobil baru. Liburan ke Bali. Di setiap foto, dia menulis kalimat yang sama. Terima kasih, sayang, untuk hidup yang layak. Dan saya tahu persis dari rekening mana hidup layak itu dibiayai. Yang membuat saya muak bukan hanya pengkhianatannya, tapi keberaniannya. Suatu hari, Fanya mengirim pesan ke akun saya. Mbak, sebaiknya kita bicara baik-baik. Reza sudah memilih. Lepaskan saja dia. Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Saya tidak membalas, karena perempuan yang sedang menghitung tidak membuang waktu untuk berdebat. Dia mengumpulkan amunisi. Lalu datanglah ibu mertua saya. Beliau menelpon dengan suara tinggi. Anindya, kamu ini istri macam apa? Suamimu sampai cari perhatian di luar. Karena di rumah, kamu sibuk kerja terus. Sudah, kasih saja modal untuk Kirana buka usaha. 500 juta, biar keluarga ini tenang. Reza itu darah dagingku. Kamu cuma orang luar yang kebetulan kaya. Kalimat itu menusuk, bukan karena benar, tapi karena begitu kejam. Di mata beliau, saya bukan menantu, saya hanya dompet. Saya menjawab dengan tenang. Baik, Bu, saya pertimbangkan. Lalu, saya menutup telepon. Beliau tidak tahu. Setiap permintaan itu justru menjadi bukti tambahan dalam berkas yang sedang saya susun. Mereka pikir mereka sedang menekan saya, padahal mereka sedang menggali lubang. Satu sekop demi satu sekop. Sebelum saya bercerita tentang audit itu, ada beberapa kejadian lain yang membuat saya semakin yakin bahwa diam bukan lagi pilihan. Setiap kejadian itu seperti potongan kaca, dan ketika disatukan, membentuk cermin yang memantulkan wajah asli orang-orang di sekitar saya. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari biasanya. Saya ingin memberi kejutan kepada Reza, membawakan makan malam kesukaannya. Tapi ketika saya masuk ke ruang kerjanya di rumah, saya melihat layar tabletnya menyala. Sebuah pesan masuk dari Fanya. Sayang, kapan kita resmi? Aku capek jadi rahasia. Reza mengetik balasan dengan cepat. Tidak menyadari saya berdiri di belakangnya. Sabar. Sebentar lagi perusahaan jadi milikku. Setelah itu, kita umumkan ke semua orang. Saya mundur perlahan, keluar dari ruangan itu tanpa suara. Saya meletakkan makan malam yang saya bawa di dapur, lalu duduk sendirian di kegelapan. Jadi rencananya sudah sejauh itu. Reza tidak hanya berselingkuh, dia merencanakan untuk merebut perusahaan saya, lalu mengumumkan perempuan itu sebagai istri barunya. Saya tidak menangis malam itu. Air mata sudah lama berhenti. Yang tersisa hanya tekad yang dingin. Beberapa hari kemudian, ada kejadian di kantor. Seorang pegawai keuangan junior datang ke ruangan saya dengan wajah cemas. Bu Anindya, maaf, saya bingung. Pak Reza meminta saya menyetujui transfer ke beberapa rekening operasional baru. Tapi rekening itu tidak terdaftar dalam sistem kita. Saya takut salah. Saya menahan diri agar wajah saya tetap tenang. Tunjukkan pada saya. Pegawai itu memperlihatkan daftar rekening. 3 rekening. Semuanya atas nama perorangan, bukan vendor resmi. Salah satunya, ketika saya telusuri, ternyata atas nama Fanya. Saya berkata pelan kepada pegawai itu, terima kasih sudah jujur. Mulai sekarang, setiap permintaan transfer dari Pak Reza, laporkan dulu kepada saya. Diam-diam. Anggap ini perintah langsung dari komisaris. Pegawai muda itu mengangguk, lega karena merasa dilindungi, tanpa dia sadari. Dia baru saja menjadi salah satu kunci yang membuka semua kebenaran. Kadang, keberanian satu orang kecil untuk berkata jujur
lebih kuat daripada kekuasaan seorang direktur. Lalu ada insiden di sebuah restoran. Saya sedang makan siang dengan rekan bisnis ketika saya melihat Reza dan Fanya di meja seberang. Mereka tertawa, bermesraan, tanpa rasa takut sedikit pun. Fanya bahkan mengenakan kalung yang sangat saya kenali. Kalung yang dulu Reza katakan hilang saat perjalanan dinas. Ternyata tidak hilang. Dia memberikannya kepada perempuan itu. Saya menyelesaikan makan siang saya dengan tenang, membayar, lalu pergi tanpa mereka sadari. Tapi di mobil, saya menutup mata sebentar, bukan untuk menangis, untuk mengunci kemarahan itu di tempat yang aman, agar nanti bisa saya gunakan dengan tepat. Malam itu di rumah, Reza pulang dan mencium kening saya, seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf ya, sayang, tadi rapat sampai sore. Saya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Mas. Kerja yang rajin. Saya menjadi aktris terbaik dalam hidup saya sendiri. Karena saya tahu, satu reaksi gegabah bisa menghancurkan rencana yang sudah saya susun rapi. Perempuan yang ingin menang harus pandai menunggu. Dan saya sudah menunggu cukup lama. Keesokan paginya, saya memanggil satu orang yang paling saya percaya di perusahaan, Bu Retno, Kepala Audit Internal. Perempuan tegas berusia 50 tahun yang sudah ikut saya sejak perusahaan masih kecil. Saya menutup pintu, lalu berkata pelan, Bu Retno, saya minta tolong. Audit menyeluruh seluruh transaksi yang melibatkan persetujuan Pak Reza. 3 tahun ke belakang, saya butuh setiap angka, setiap tanggal, setiap nama penerima. Diam-diam, Bu Retno menatap saya lama. Beliau paham apa artinya permintaan ini. Ibu yakin? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya tidak pernah seyakin ini. Mulai hari itu, sebuah mesin yang tak terlihat mulai bekerja. Sementara di rumah, Reza masih tersenyum. Masih memanggil saya sayang. Masih mengira saya perempuan bodoh yang buta. Dia tidak tahu. Di kantor, kebenaran sedang dirakit, angka demi angka. Sekitar waktu itu, ada satu malam yang tidak akan saya lupakan. Reza pulang dengan map yang sama, map balik nama aset yang dulu saya tunda. Kali ini, nadanya berbeda. Tidak ada lagi senyum manis. Nin, kamu sudah 2 minggu menunda dokumen ini. Kamu ini istri atau musuh? Tanda tangani sekarang. Ini demi kebaikan keluarga. Saya menatapnya tenang. Kebaikan keluarga atau kebaikan kamu sendiri, Mas? Wajahnya mengeras. Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan wajah aslinya. Dengar ya, perusahaan ini tidak akan jalan tanpa saya. Saya yang mengurus operasional. Saya yang ketemu klien. Kamu cuma duduk di belakang meja. Sudah saatnya saya punya bagian yang adil. Saya hampir tertawa mendengarnya. Lelaki yang dulu saya temukan sebagai staf bergaji kecil, kini merasa berhak atas separuh kerajaan yang saya bangun sendiri sebelum dia datang. Saya berdiri, menatapnya lurus. Bagian yang adil, Mas. Baik. Nanti kamu akan mendapatkan bagian yang sangat adil. Saya janji. Reza tidak menangkap makna di balik kata-kata saya. Dia mengira saya menyerah. Dia tersenyum penuh kemenangan, meletakkan map itu di meja, lalu pergi tidur. Merasa malam itu dia sudah menang. Dia tidak tahu. Malam itu justru menjadi paku terakhir yang dia tancapkan ke peti matinya sendiri. Saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja sampai pagi, menelpon Pak Gunawan, dan mempercepat semua persiapan. Ancaman Reza malam itu bukan membuat saya takut. Ia membuat saya semakin yakin. Seorang lelaki yang berani mengancam istrinya demi harta tidak pantas mendapatkan belas kasihan. 2 minggu berlalu. Reza mengajukan sesuatu yang membuat saya hampir tertawa dalam rapat direksi. Dia mengusulkan agar perusahaan melakukan restrukturisasi saham. Katanya demi efisiensi. Tapi saya membaca proposalnya dengan teliti. Inti dari proposal itu adalah memindahkan 25% saham saya ke nama direksi, yaitu dirinya. Dengan kata lain, dia ingin merebut sebagian perusahaan saya secara legal di hadapan saya sendiri. Saya tersenyum di rapat itu. Usulan yang menarik. Saya pelajari dulu, ya. Kita bahas bulan depan. Para direktur lain mengangguk. Reza terlihat puas.
mengira saya akan luluh. Malam itu di rumah, dia bahkan memeluk saya, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. "Terima kasih sudah jadi istri yang pengertian," bisiknya. Saya membalas pelukannya, tapi di balik punggungnya, mata saya terbuka, dingin, dan jernih. Dia tidak akan pernah tahu bahwa pelukan itu adalah yang terakhir. Sebelum laporan audit itu tuntas, ada satu kejadian yang benar-benar mematahkan sisa kesabaran saya. Suatu akhir pekan, keluarga besar Reza berkumpul di rumah kami untuk acara syukuran kecil. Di tengah makan, ibu mertua saya tiba-tiba berbicara keras agar semua orang mendengar. Anindya ini memang pintar cari uang, tapi sayang, tidak pintar jaga suami. Lihat saja, sampai Reza harus cari kebahagiaan di tempat lain. Perempuan yang terlalu sibuk dengan perusahaan memang begitu, lupa kodratnya. Semua mata tertuju pada saya. Beberapa kerabat tersenyum sinis. Kirana menahan tawa. Reza hanya menunduk, tidak membela saya sedikit pun. Saya duduk dengan punggung tegak, menatap ibu mertua saya, lalu menjawab dengan tenang, "Bu, kalau menjaga suami berarti membiarkannya mencuri dan berbohong. Maka saya memang gagal menjaganya dengan cara seperti itu." Ruangan hening sejenak. Ibu mertua saya tersenyum mengejek, mengira saya hanya berkata kosong. Beliau tidak tahu di balik kalimat tenang itu, sebuah keputusan sudah final. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya berdiri sendirian di dapur, mencuci piring satu persatu. Air mengalir, dan untuk sesaat, saya membiarkan diri saya merasa lelah. Bukan lelah karena pekerjaan. Lelah karena terus-menerus dianggap rendah di rumah yang saya bangun dengan keringat sendiri. Tapi rasa lelah itu tidak melemahkan saya. Justru sebaliknya. Ia mengeraskan tekad saya seperti besi yang ditempa api. 3 hari kemudian, laporan dari Bu Retno selesai. Saya membaca berkas setebal 100 halaman itu sampai pagi. Di dalamnya, semuanya terungkap. Reza telah mengalihkan dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah selama 2 tahun. Untuk apartemen Fanya, untuk mobil, untuk gaya hidup Kirana. Semuanya tercatat. Setiap transfer, setiap tanggal, setiap tanda tangan persetujuan dengan namanya. Hitam di atas putih. Saya menutup berkas itu. Saya tidak marah lagi. Kemarahan sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih berbahaya. Ketenangan. Saya menelpon Pak Gunawan, Pakistan. Siapkan semua dokumen. Pembekuan akses keuangan direktur, surat kuasa pemegang saham, dan laporan untuk pihak berwajib. Tahan dulu. Jangan dieksekusi. Saya ingin semuanya berjalan di waktu yang tepat. Pak Gunawan bertanya, "Kapan waktu yang tepat, Bu?" Saya menatap kalender di meja saya. Sebuah tanggal dilingkari merah. Ulang tahun Bian. Saat mereka merasa paling menang, jawab saya. Saat itulah saya akan mengambil semuanya kembali. Pertemuan saya dengan Pak Gunawan sore itu berlangsung lama. Beliau menggelar semua dokumen di atas meja, satu persatu. Surat kuasa pemegang saham, laporan audit yang sudah dinotariskan, draft pemberhentian direktur, draft laporan penggelapan dana ke pihak berwajib, dan terakhir, gugatan perceraian. Pak Gunawan menatap saya. "Bu Anindya, sekali Ibu menandatangani semua ini, tidak ada jalan kembali. Ibu yakin?" Saya menatap tumpukan kertas itu lama. Di setiap lembarnya, ada kenangan yang harus saya kubur. 7 tahun pernikahan. Janji-janji yang dulu saya percaya. Wajah Reza saat pertama kali melamar saya. Tapi, di atas semua itu, ada satu wajah yang membuat saya mengangkat pena. Wajah Bian. Anak saya harus tumbuh melihat ibunya sebagai perempuan yang berdiri tegak, bukan perempuan yang dihancurkan dan diam saja. Saya menandatangani semuanya, satu persatu. Dengan tangan yang mantap. Saya yakin, Pakistan, saya tidak pernah seyakin ini. Pak Gunawan mengangguk, mengumpulkan dokumen itu kembali. Lalu, kapan kita eksekusi? Saya tersenyum tipis. Saat mereka merasa paling menang. Saat mereka mengira saya sudah kalah. Di hari ulang tahun anak saya, beliau terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Itu strategi yang dingin, Bu." Saya menjawab, "Bukan dingin, Pakistan, adil. Mereka memilih hari itu untuk menghancurkan saya. Saya hanya akan mengembalikan hadiah mereka."
tepat di hari yang sama. Malam itu, saya pulang dan mendapati Bian sudah tertidur. Saya duduk di sisi tempat tidurnya, mengelus rambutnya, dan menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Bukan air mata kelemahan, air mata seorang ibu yang harus menjadi kuat. Padahal hatinya juga manusia. Maafkan ibu. Nak, bisik saya. Sebentar lagi dunia kita akan berubah. Tapi ibu janji, ibu akan selalu di sini. Selamanya. Bian bergerak dalam tidurnya, lalu menggumam pelan. Ibu, satu kata itu memberi saya semua kekuatan yang saya butuhkan. Lalu saya melakukan langkah terakhir sebelum hari itu. Diam-diam, saya memerintahkan bank dan bagian keuangan untuk membekukan seluruh akses Reza ke rekening perusahaan. Efektif pukul 6 sore di hari ulang tahun Bian. Kartu korporat, rekening, operasional, semua otorisasi. Semua akan mati dalam 1 detik. Tapi Reza tidak tahu apa-apa. Pagi itu dia berangkat kerja sambil bersiul, mengira hidupnya sedang berada di puncak. Dia tidak tahu, puncak itu berdiri tepat di tepi jurang yang saya gali sendiri. Sahabat, ada baiknya saya ceritakan beberapa hal yang terjadi di hari-hari menjelang pesta itu. Karena justru disitulah karakter setiap orang terlihat jelas. Topeng paling tebal pun akan retak ketika seseorang merasa dirinya sudah menang. 4 hari sebelum ulang tahun Bian, Kirana datang ke rumah tanpa diundang. Dia masuk ke ruang tamu, melempar tasnya ke sofa, lalu berkata dengan nada angkuh, "Mbak, aku dengar Mas Reza mau memindahkan sebagian saham perusahaan." Bagus tuh, sudah seharusnya. Perusahaan kan bukan punya Mbak sendiri. Saya menuangkan teh untuknya, lalu duduk berhadapan. Oh ya, siapa yang bilang begitu? Kirana mengangkat dagu. Mas Reza. Katanya selama ini Mbak terlalu pelit sama keluarga. Saya hanya tersenyum. Begitu. Ya. Dalam hati, saya mencatat satu hal. Mereka sudah membicarakan rencana itu di belakang saya. Bahkan sudah membaginya. Seolah perusahaan ini warisan yang siap dibagi-bagi. Kirana pulang sore itu dengan amplop berisi uang yang dia minta. 5 juta, seperti biasa. Dia tidak tahu. Itu adalah amplop terakhir yang akan pernah dia terima dari saya. 3 hari sebelum pesta, ibu mertua saya datang ke Jakarta. Beliau menginap di rumah kami. Sepanjang malam, beliau menyindir tanpa henti. Masakanmu kurang asin. Rumah sebesar ini kok cuma punya 1 pembantu? Kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa melayani suami. Pantas saja Reza cari ketenangan di luar. Saya mendengarkan semuanya sambil menyuapi Bian. Saya tidak membantah satu kata pun, karena saya tahu sebentar lagi semua kata-kata itu akan kembali kepada beliau dengan bunga yang berlipat. Yang paling menyakitkan terjadi keesokan harinya. Saya tidak sengaja mendengar ibu mertua saya menelpon seseorang di teras. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Sabar ya, Nak Fanya. Sebentar lagi semua jadi milik kalian. Si Anindya itu memang sombong, biar dia tahu rasa. Yang penting, kamu jaga Reza baik-baik. Kamu lebih pantas jadi menantuku daripada perempuan kota itu. Saya berdiri di balik pintu, mendengar setiap kata. Jadi begitu. Ibu mertua saya bukan hanya membela perselingkuhan anaknya. Beliau merestuinya. Beliau bahkan sudah menganggap Fanya sebagai keluarga. Saya kembali ke kamar dengan langkah tenang. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri di depan cermin, menatap wajah saya sendiri, dan berbisik pelan. Cukup. Sudah cukup. Selama ini saya bertahan demi kata keluarga. Tapi keluarga macam apa yang berdoa untuk kejatuhanmu sambil makan di mejamu? Malam itu, saya mengirim satu pesan terakhir kepada Pak Gunawan. Besok, semuanya sesuai rencana. Beliau hanya membalas satu kata. Siap. Pagi di hari ulang tahun Bian. Rumah kami penuh warna. Balon, pita, kue coklat besar, berhias angka 5. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Bian berlari ke sana kemari dengan tawa yang membuat dada saya hangat. Apapun yang terjadi pada pernikahan saya, anak ini tetap menjadi alasan saya berdiri tegak. Saya berjanji dalam hati, hari ini akan menjadi hari yang dia kenang sebagai bahagia, bukan sebagai kehancuran. Reza sibuk menyambut tamu, para kerabat, rekan bisnis, tetangga.
Dia tertawa, berjabat tangan. Berperan sebagai suami dan ayah teladan, ibu mertua saya duduk di kursi kehormatan, memamerkan perhiasan, menerima salam dengan dagu terangkat. Kirana berkeliling dengan gaun baru yang, tentu saja, dibeli dengan kartu perusahaan. Mereka semua terlihat begitu yakin bahwa hari itu milik mereka. Lalu, 1 jam sebelum acara puncak, ponsel saya bergetar. Pesan dari Vanya, foto pernikahan mereka, dan 1 kalimat sombong itu. Mulai hari ini, akulah nyonya besar yang baru. Reza tidak akan pulang lagi. Rupanya mereka sengaja memilih hari ini. Mereka ingin menghancurkan saya di hari paling membahagiakan bagi anak saya. Mereka ingin saya runtuh di depan semua tamu. Saya menatap foto itu. Lalu, saya tersenyum. Bukan senyum getir, senyum seorang perempuan yang sudah menunggu momen ini sangat lama. Mereka pikir mereka baru saja menjatuhkan pukulan terakhir. Padahal, mereka baru saja menarik pelatuk ke arah diri mereka sendiri. Saya menyimpan ponsel itu, merapikan gaun saya, lalu berjalan menuju tengah ruangan, tempat semua tamu berkumpul. Waktunya telah tiba. Saya berdiri di tengah ruangan, mengetuk gelas dengan sendok kecil. Suara dentingnya membuat semua tamu menoleh. Reza mendekat sambil tersenyum, mengira saya akan memberi sambutan untuk ulang tahun Bian. Ibu mertua saya menatap dari kursinya. Kirana berhenti mengobrol. Saya menarik napas, lalu berkata dengan suara tenang yang terdengar ke seluruh ruangan. Terima kasih sudah datang di hari istimewa putra saya. Sebelum acara dilanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa kabar penting tentang perusahaan dan tentang keluarga ini. Reza mengernyit. Dia mendekat dan berbisik. Mim, ini bukan tempatnya bicara bisnis. Saya menatapnya, lalu tersenyum. Justru ini tempat yang paling tepat, Mas, karena semua yang perlu mendengar sudah ada di sini. Sesuatu dalam nada suara saya membuat wajahnya mulai pucat. Dia merasakan ada yang salah, tapi belum tahu apa. Saya mengeluarkan sebuah map tebal dari meja samping. Beberapa bulan terakhir, saya melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan. Dan saya menemukan sesuatu yang harus diketahui semua orang di ruangan ini. Saya membuka map itu selama 2 tahun terakhir. Dana perusahaan sebesar 2,1 miliar rupiah telah dialihkan ke rekening pribadi untuk membeli apartemen di Sudirman, untuk mobil, untuk gaya hidup seseorang bernama Vanya. Ruangan langsung hening. Para tamu saling berpandangan. Reza berdiri kaku. Wajahnya berubah seputih kertas kosong. Nin, Kamu jangan bicara sembarangan, katanya dengan suara bergetar. Saya menatapnya tajam. Sembarangan. Setiap angka di sini ada tanda tanganmu. Mas, setiap transfer disetujui olehmu. Saya tidak menuduh. Saya membaca. Tepat saat itu, ponsel Reza berdering. Lalu ponsel ibu mertua saya. Lalu beberapa tamu mulai berbisik sambil menatap layar mereka. Saya tahu apa yang terjadi. Pukul 6 sore tepat, akses keuangan Reza baru saja dibekukan. Kartu korporatnya mati. Rekening operasional yang biasa dia kuasai kini terkunci total. Semua otorisasinya lenyap dalam 1 detik. Persis seperti yang saya rencanakan. Reza panik. Dia menekan-nekan ponselnya. Kartuku, rekeningnya. Kenapa semua diblokir? Dia menatap saya dengan mata melotot. Apa yang kamu lakukan? Anindya. Suaranya bergetar di antara para tamu yang kini terdiam. Beberapa rekan bisnisnya yang dulu menghormatinya sebagai direktur sukses kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Saya melihat keringat mulai membasahi dahinya. Lelaki yang pagi tadi berangkat sambil bersiul, kini berdiri seperti orang asing di rumahnya sendiri. Karena memang rumah ini tidak pernah benar-benar miliknya. Saya melipat tangan di depan dada. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya. Perusahaan itu atas nama saya. Mas, setiap lembar sahamnya, kamu hanya direktur yang saya angkat. Dan direktur yang menggelapkan dana, tentu saja harus diberhentikan. Saat itulah pintu terbuka. Vanya masuk dengan gaun merah menyala. Langkahnya percaya diri. Senyumnya penuh kemenangan. Rupanya dia juga sengaja datang untuk menyaksikan kejatuhan saya.
Tapi yang dia temukan adalah ruangan yang hening, tamu yang menatapnya jijik, dan Reza yang berdiri pucat seperti mayat. Vanya berhenti melangkah. Reza, ada apa ini? Saya berjalan mendekatinya. Tenang. Selamat datang, Vanya. Kebetulan sekali, kamu mengirim saya foto pernikahan kalian 1 jam yang lalu. Bukan. Mengaku sebagai nyonya besar yang baru. Saya tersenyum tipis. Nyonya besar dari apa? Apartemenmu dibeli dengan uang curian. Mobilmu dibeli dengan uang curian. Bahkan gaun yang kamu pakai sekarang mungkin juga dibeli dengan kartu yang baru saja saya matikan. Wajah Vanya berubah. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Kamu bohong. Reza punya uang sendiri. Saya menggeleng pelan. Reza tidak punya apa-apa. Vanya, 7 tahun lalu, dia hanya staf pemasaran bergaji kecil. Semua yang dia berikan padamu, dia curi dari saya. Dan mulai detik ini, sumber itu sudah kering. Saya menoleh ke Reza. Coba transfer sesuatu untuknya sekarang. Mas, ayo, tunjukkan pada nyonya barumu betapa kayanya kamu. Reza terdiam. Tangannya gemetar memegang ponsel yang kini tak berguna. Vanya menatapnya, lalu menatap saya. Lalu menatapnya lagi. Reza, katakan ini tidak benar. Katakan kamu masih punya uang. Tapi Reza hanya menunduk. Diameter. Dan diam itu lebih keras daripada teriakan apapun. Saya melihat sesuatu pecah di mata Vanya. Perempuan yang tadi masuk dengan dagu terangkat, kini berdiri dengan tangan gemetar. Jadi selama ini suara Vanya bergetar. Semua yang kamu berikan padaku, apartemen, mobil, semuanya uang curian. Kamu bahkan tidak kaya. Reza tetap menunduk, tidak mampu menatapnya. Vanya tertawa pahit, tawa yang bercampur air mata. Aku meninggalkan suamiku demi kamu. Aku menghancurkan reputasiku demi kamu. Dan kamu bahkan bukan siapa-siapa tanpa istrimu. Saya menyaksikan semua itu dengan tenang. Inilah karma. 2 orang yang membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, kini saling menyalahkan di reruntuhan yang mereka buat sendiri. Lalu ibu mertua saya bangkit dari kursinya, berjalan ke arah saya dengan wajah merah padam. Anindya, beraninya kamu mempermalukan anakku di depan banyak orang. Dasar menantu durhaka. Perempuan kota tidak tahu adat. Saya menatap beliau dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan 1 lembar kertas lagi dari map saya. Bu, saya punya rekaman. Kemarin pagi di teras rumah ini. Ibu menelepon Vanya. Ibu bilang, sebentar lagi semua jadi milik kalian. Ibu bilang saya sombong. Dan biar saya tahu rasa. Ibu bilang Vanya lebih pantas jadi menantu daripada saya. Wajah beliau seketika membeku. Ibu merestui perselingkuhan anak ibu. Lalu sekarang menuduh saya durhaka. Di rumah siapa ibu berdiri sekarang? Di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Ibu mertua saya terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Para tamu menatap beliau dengan tatapan yang sama. Tatapan yang selama ini selalu beliau lemparkan kepada saya. Kini giliran beliau yang merasakannya. Kirana, yang berdiri di sudut, mencoba menyelinap pergi. Tapi saya memanggilnya. Kirana, gaun yang kamu pakai itu 13 juta. Dibeli dengan kartu perusahaan minggu lalu. Sudah saya catat. Anggap saja itu hadiah perpisahan. Wajah Kirana memerah karena malu. Dia tak berani menatap siapapun. Seluruh keluarga yang tadi begitu angkuh, kini berdiri seperti terdakwa di ruang sidang. Dan saya, yang selama ini mereka anggap hanya dompet berjalan, berdiri di tengah sebagai satu-satunya orang yang masih punya kehormatan. Reza akhirnya bersuara. Suaranya serak. Min, tolong. Aku hilaf. Aku akan kembalikan semuanya. Jangan lakukan ini. Pikirkan, Bian. Saya menatapnya lama. Bian, sekarang kamu ingat, Bian, saat kamu menghabiskan 2 miliar untuk perempuan lain. Apakah kamu memikirkan Bian? Saya melakukan ini justru demi Bian, agar dia tumbuh tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang bisa diinjak. Saya menyerahkan map itu kepada Pak Gunawan, yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Pak Gunawan,
Silahkan lanjutkan prosesnya. Laporan penggelapan dana, pemberhentian direktur, dan gugatan perceraian. Semua sudah saya tanda tangani. Pak Gunawan melangkah maju, membuka map coklat di tangannya, dan berbicara dengan suara tegas yang terdengar ke seluruh ruangan. Dengan ini, Saudara Reza Mahendra resmi diberhentikan dari jabatan Direktur Operasional. Efektif hari ini, seluruh wewenang dan akses keuangan dicabut. Selain itu, berdasarkan hasil audit yang telah dinotariskan, perusahaan akan mengajukan laporan resmi atas dugaan penggelapan dana sebesar 2,1 miliar rupiah kepada pihak berwajib. Para tamu terkesiap. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik. Nama besar yang dibangun Reza selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan menit. Pak Gunawan mengangguk ke arah saya. Reza jatuh terduduk di lantai, memegangi kepalanya, mengamuk seperti orang yang baru kehilangan segalanya. Karena memang begitulah kenyataannya. Vanya, perempuan yang 1 jam lalu mengaku sebagai nyonya besar baru, kini berbalik dan berlari keluar sambil menangis. Dia datang untuk merebut kerajaan dan menemukan bahwa kerajaan itu kosong. Pelakor yang dikira membawa kebahagiaan, ternyata hanya membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Dia mengikat hidupnya pada seorang pria tanpa uang curian, tidak lebih dari seorang pengangguran dengan utang. Saya berjalan ke arah Bian, yang berdiri bingung di dekat kue ulang tahunnya. Saya berlutut memeluknya dan tersenyum. Maaf ya, Nak. Sekarang kita lanjutkan pestamu. Saya menyalakan lilin, dan di tengah keluarga yang runtuh, suara saya dan Bian meniup lilin bersama menjadi satu-satunya hal yang murni di ruangan itu. Para tamu perlahan mulai bertepuk tangan. Bukan untuk drama yang baru saja terjadi, tapi untuk seorang ibu yang menolak hancur. Malam itu, setelah tamu terakhir pulang dan Bian tertidur lelap, rumah kembali sunyi. Reza masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Ibu mertua saya menangis di kamar tamu. Kirana sudah pergi entah kemana. Saya berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang tadi penuh balon dan tawa. Anehnya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dia panggul sendirian. Reza mengangkat wajahnya. Nin, kita masih bisa memperbaiki ini, kan? Demi anak kita. Saya menggeleng pelan. Tidak ada kita lagi. Mas, kamu menghapus kata itu sendiri, sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memilih perempuan lain di atas keluargamu. Saya tidak menghancurkan rumah tangga ini. Saya hanya menolak berpura-pura bahwa rumah tangga ini masih ada. Dia tidak menjawab, karena dalam hatinya dia tahu saya benar. Keesokan paginya, ibu mertua saya datang ke kamar saya. Tidak ada lagi dagu terangkat. Tidak ada lagi sindiran. Beliau menunduk. Suaranya pelan. Anindya, ibu minta maaf. Ibu salah selama ini. Tolong, jangan penjarakan Reza. Bagaimanapun, dia anak ibu. Saya menatap beliau lama. Perempuan yang kemarin menyebut saya menantu durhaka, kini memohon di hadapan saya. Saya tidak merasa puas melihatnya begitu. Saya hanya merasa sedih. Betapa harga diri bisa runtuh secepat itu ketika uang yang menopangnya menghilang. Saya menjawab dengan tenang. Bu, hukum bukan milik saya. Reza menggelapkan dana perusahaan yang melibatkan banyak pemegang kepentingan. Ini bukan lagi soal saya dan dia, ini soal pertanggungjawaban. Tapi saya berjanji, Bian tidak akan pernah saya jauhkan dari ayahnya. Selama ayahnya mau berubah, beliau menangis. Untuk pertama kalinya, saya melihat ibu mertua saya menangis bukan karena marah, tapi karena menyesal. Proses hukum berjalan beberapa bulan. Reza diberhentikan dari jabatannya, dan namanya tercoreng di kalangan bisnis yang dulu menghormatinya. Sebagian dana berhasil dikembalikan melalui penyitaan apartemen dan mobil yang dibeli atas nama Vanya. Apartemen mewah di Sudirman itu, yang menjadi lambang kemenangan Vanya, akhirnya disita dan dikembalikan nilainya ke perusahaan. Vanya kehilangan semuanya dalam semalam, sama seperti dia datang. Saya mendengar kabar tentang Vanya beberapa waktu kemudian. Setelah Reza tidak lagi punya uang, dia langsung meninggalkannya. Cintanya ternyata hanya setebal saldo rekening. Vanya kembali ke titik nol, bahkan lebih rendah. Karena kini,
Namanya dikenal sebagai perempuan yang menghancurkan rumah tangga orang demi harta yang bukan miliknya. Pelakor yang dikira akan hidup bahagia, justru hidup dalam penyesalan. Karma tidak pernah terlambat, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Kirana, adik ipar saya, kehilangan sumber uang sakunya tanpa pinjaman dari saya dan tanpa kartu perusahaan. Dia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar dia kini menjadi pegawai biasa di sebuah toko. Mungkin itu hukuman terbaik baginya, bukan penjara, tapi kenyataan bahwa dia harus menanggung hidupnya sendiri. Reza, di tengah semua kehancuran itu, perlahan berubah. Mungkin karena dia kehilangan segalanya, dia akhirnya mengerti apa yang dulu dia miliki. Dia tidak pernah meminta rujuk lagi, karena dia tahu itu mustahil. Tapi, dia menjadi ayah yang lebih baik untuk Bian. Setiap akhir pekan, dia datang, bermain dengan anak kami. Dan setiap kali pulang, saya melihat penyesalan di matanya. Saya tidak membencinya lagi. Membenci hanya akan meracuni diri saya sendiri. Saya memilih untuk melepaskannya dan hidup. Perusahaan saya setelah badai itu berlalu, justru tumbuh lebih kuat, tanpa kebocoran dana, tanpa pengkhianatan dari dalam. Angka-angka kembali sehat. Saya mengangkat Bu Retno menjadi direktur keuangan yang baru. Perempuan yang setia dan jujur, yang membantu saya mengungkap kebenaran. Kadang, orang yang paling layak dipercaya bukanlah yang berbagi nama keluarga denganmu, tapi yang berbagi kejujuran denganmu. Beberapa bulan kemudian, di sebuah sore yang tenang, saya duduk di teras bersama Bian. Kami makan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan saya sendiri. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua makan malam mewah yang dulu penuh kepura-puraan. Bian tertawa menceritakan harinya di sekolah. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, merasa benar-benar damai. Sahabat, kini saya ingin menutup cerita ini dengan beberapa hal yang saya pelajari. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, kebaikan yang diberikan tanpa batas kepada orang yang salah hanya akan dianggap sebagai kelemahan. Jangan pernah membiarkan cintamu membutakanmu dari kebenaran. Dan jangan pernah merasa rendah hanya karena ada orang yang berusaha keras membuatmu merasa begitu. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, yang membangun sesuatu dengan tangan sendiri, tapi tetap dianggap tidak cukup di rumahnya sendiri. Perempuan yang menutup mata atas pengkhianatan demi menjaga gambaran keluarga yang utuh. Jika kalian sedang berada di posisi itu, dengarkan saya. Kekuatan kalian bukan terletak pada seberapa banyak kalian bisa bertahan dalam diam, tapi pada keberanian kalian untuk berhenti dan berkata, cukup. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang lupa dari mana mereka berasal, yang menganggap pemberian sebagai hak, dan yang menukar keluarga dengan kesenangan sesaat. Pada akhirnya, mereka kehilangan keduanya, karena rumah yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah berdiri lama. Ada pula para ibu mertua di luar sana yang lebih memilih membela kesalahan anaknya daripada membela kebenaran, yang menganggap menantu hanya sebagai orang luar, padahal menantu itulah yang menopang keluarga mereka. Kepada mereka, waktu akan mengajarkan bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa, hanya bisa diperoleh. Dan ketika harga diri yang dibangun di atas uang orang lain runtuh, tidak ada yang tersisa selain penyesalan. Vanya, perempuan yang mengaku sebagai nyonya besar baru, kini hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Reza kehilangan jabatan, kehormatan, dan rasa hormat orang-orang di sekitarnya. Meski perlahan belajar menjadi ayah yang lebih baik. Kirana belajar arti kerja keras untuk pertama kalinya. Dan ibu mertua saya di sisa usianya belajar bahwa kasih sayang yang tulus jauh lebih berharga daripada gengsi. Sementara saya, Anindya Larasati, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perusahaan saya tumbuh sehat. Anak saya tumbuh bahagia. Dan hati saya yang dulu penuh luka, kini penuh kedamaian. Saya tidak menang karena saya membalas dendam. Saya menang
karena saya menolak hancur dan memilih untuk berdiri kembali demi orang yang benar-benar saya cintai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk diam atau untuk bersuara. Pilihan untuk hancur atau untuk bangkit. Saya memilih bangkit dan saya tidak pernah menyesalinya. Karena pada akhirnya, harga diri seorang perempuan tidak pernah bisa dibeli dan tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Bagaimana dengan kalian, sahabat? Jika kalian punya kisah serupa atau pernah berada di posisi yang sama, ceritakan di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Kalimat itu dilontarkan ibu mertua saya tepat ketika ayah saya sedang sekarat di kampung. Detik itu juga, saya bekukan kartu rekening yang selama ini mereka pakai dengan sombong. Lalu, saya beli rumah mewah seharga 2 miliar, persis di seberang jalan rumah mereka. Dan ketika ibu mertua datang mengemis, ia jatuh terduduk menyadari siapa pemilik istana itu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar kanal ini terus berkembang. Mari kita mulai. Nama saya Indira, 32 tahun. Saya menjalankan bisnis daring sendiri dari balik layar. Sudah 5 tahun dengan omset yang tidak pernah saya banggakan di depan siapapun. Sudah 3 tahun saya menjadi istri di rumah ini. Saya terbiasa diam, bukan karena lemah, tetapi karena saya memilih kapan harus bicara. Sore itu hujan gerimis turun di kawasan Bintaro. Saya sedang melipat baju anak tetangga yang saya titipi. Ketika telepon genggam saya bergetar, sebuah pesan singkat masuk. Pengirimnya dokter yang merawat ayah saya di kampung. Saya membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali. Tangan saya mulai dingin. Ayah dalam kondisi kritis. Beliau butuh penanganan medis secepatnya. Jantung saya seolah dijatuhkan dari ketinggian. Ayah adalah satu-satunya orang yang membesarkan saya seorang diri. Beliau menjual sepetak sawah demi menyekolahkan saya. Dan kini, beliau terbaring ratusan kilometer dari tempat saya berdiri. Saya menarik koper kecil dari lemari, memasukkan beberapa potong baju seadanya. Air mata saya menetes ke kain. Saya harus segera pulang. Saya turun ke ruang tengah. Farhan, suami saya, sedang bersandar santai di sofa sambil menatap layar telepon genggamnya. Di kursi sebelahnya, ibu mertua saya, Bu Yani, sedang mengikir kuku dengan wajah datar. Mas, kata saya pelan. Ayah kritis. Dokter dari kampung baru saja mengabari. Saya harus pulang menjenguknya sekarang. Tolong izinkan saya pergi. Dan tolong beri saya sedikit uang untuk biaya darurat di perjalanan. Suara saya memohon tulus. Saya menatap wajah suami saya, berharap ada sedikit simpati, sebuah pelukan, atau setidaknya satu kalimat yang menenangkan. Belum sempat Farhan membuka mulut, Bu Yani meletakkan kikir kukunya keras-keras ke atas meja kaca. Bunyi benturan itu nyaring sekali. Wanita parubaya itu menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan yang sangat merendahkan. Ayahmu sakit itu urusanmu sendiri, bentaknya. Kenapa kamu harus selalu menyusahkan anak saya? Kamu ini memang menantu yang tidak tahu diuntung. Tiap hari cuma bisa merepotkan kami. Saya terdiam. Mau minta uang jalan? Enak saja, lanjutnya. Uang hasil keringat anak saya tidak akan saya berikan sepeser pun untuk mengurus ayahmu di kampung sana. Biar dia urus dirinya sendiri. Hati saya seperti ditusuk ribuan jarum. Saya mengalihkan pandangan ke Farhan. Saya menginginkan satu hal saja. Saya ingin dia berdiri. Saya ingin dia menegur ibunya, meski cuma sekali. Di saat istrinya sedang tertimpa musibah, tetapi Farhan hanya membisu. Pria yang seharusnya menjadi pelindung saya itu kembali menatap layar teleponnya, seolah pertengkaran di sebelahnya hanyalah angin lalu. Mas, suara saya bergetar. Kamu diam saja membiarkan ibumu bicara sekasar itu kepada saya. Saya ini istrimu. Ayah saya sedang berjuang antara hidup dan mati di sana. Farhan membuang muka. Ia enggan menatap mata saya.
Turuti saja kata ibu, ucapnya akhirnya. Kamu memang selalu mencari celah untuk membuat keributan. Berangkat sana sendiri kalau memang mau. Jangan pernah berani meminta uang dariku. Gajiku sudah saya percayakan semuanya kepada ibu untuk keperluan rumah tangga. Mendengar jawaban itu, dunia yang selama ini saya bangun seakan runtuh berkeping-keping. Selama 3 tahun, saya selalu memilih menunduk dan bersabar. Saya bangun paling pagi. Saya menyiapkan makanan. Saya mengurus rumah. Saya menanggung setiap hinaan, murni atas dasar pengabdian seorang istri. Bahkan, demi menjaga ego suami saya menyimpan rapat sebuah rahasia besar. Uang yang selama ini dinikmati dengan penuh kesombongan oleh Farhan, Bu Yani, dan adik iparnya, Sinta, sama sekali bukan dari gaji. Uang miliaran yang mengalir deras setiap bulan untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga ini adalah hasil bisnis daring yang saya bangun sendiri dari balik layar. Farhan, kenyataannya, hanyalah pegawai biasa dengan gaji sebatas upah minimum. Gaji yang bahkan tidak akan cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah ini. Saya menatap wajah congkak ibu mertua saya, lalu wajah pengecut suami saya. Tepat pada detik itu, batas kesabaran setebal baja yang selama ini saya bendung akhirnya hancur total. Rasa cinta saya kepada Farhan menguap, tidak tersisa setitik pun. Digantikan oleh rasa jijik dan kekecewaan yang teramat dalam. Pengabdian tulus selama 3 tahun ternyata dianggap seperti debu yang tidak ada harganya. Bu Yani tiba-tiba berdiri. Ia melangkah cepat mendekati saya, lalu menepis koper di tangan saya hingga jatuh membentur lantai. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga, teriaknya sambil menunjuk pintu. Menantu miskin, bisanya cuma menyusahkan. Pergi sana jauh-jauh. Jangan pernah berani datang mengemis makanan kepada kami lagi. Saya tidak membalas. Saya tidak berteriak. Saya hanya menunduk perlahan, mengambil gagang koper saya yang terjatuh, lalu menegakkan tubuh saya kembali. Saya menatap mata Bu Yani dan Farhan bergantian. Cukup lama. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tatapan memohon. Yang tersisa hanya satu sorot dingin yang setajam pisau. Baiklah, kata saya, tenang. Saya akan pergi detik ini juga, sesuai permintaan Anda. Dan saya pastikan, seumur hidup, saya tidak akan pernah datang mengemis kepada kalian. Suara saya tenang. Tetapi setiap kata menusuk langsung ke relung hati siapapun yang mendengarnya, tanpa menoleh ke belakang. Saya membalikkan badan dan melangkah pasti menuju pintu utama. Suara roda koper saya beradu dengan lantai mengilap, mengiringi kepergian saya dari rumah yang penuh kebohongan itu. Begitu kaki saya melewati pagar besi depan rumah, saya berhenti sejenak di tepi jalan. Hujan gerimis membasahi pundak saya. Saya merogoh tas, mengeluarkan telepon genggam yang masih menyala. Saya membuka sebuah aplikasi perbankan yang terpasang khusus di ponsel saya. Aplikasi ini terhubung langsung dengan rekening utama, tempat seluruh aliran dana bisnis saya bermuara. Rekening yang kartu salinannya selama ini saya berikan cuma-cuma kepada Farhan untuk dipegang Bu Yani dengan dalih manis sebagai kartu gaji. Saya menekan menu pengaturan keamanan. Saya menelusuri daftar nomor kartu. Lalu saya memilih kartu yang selama ini digunakan untuk membiayai kesombongan keluarga itu. Tanpa berpikir 2 kali, saya menekan tombol pemblokiran kartu secara permanen. Sebuah pesan konfirmasi muncul, berkedip di layar, menanyakan keyakinan saya. Saya menekan tombol setuju dengan jari yang lurus dan mantap. Pemblokiran berhasil. Akses ke aliran dana miliaran rupiah yang selama ini mereka nikmati seperti air mengalir, kini terkunci permanen. Senyum dingin terukir di bibir saya. Saya beralih ke buku telepon. Saya blokir nomor Farhan, lalu nomor Bu Yani, lalu nomor Sinta. Permanen, bersih. Saya melangkah pergi menuju jalan raya, mencari kendaraan menuju stasiun. Saya sudah sangat siap memulai lembaran hidup baru. Dan saya memutuskan untuk membiarkan keluarga tamak itu perlahan merasakan akibat dari kesombongan yang mereka pelihara sendiri. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Mari kita lihat apa yang terjadi di seberang sana. Beberapa jam setelah saya pergi, pusat perbelanjaan terbesar di kota itu ramai sekali sore itu. Di lantai 2,
Sebuah butik perhiasan paling mewah menjadi pusat perhatian. Di dalamnya, Bu Yani berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Ia menunjuk beberapa kalung tebal dan gelang berukuran besar dengan gaya memerintah. Seolah seluruh isi butik itu miliknya. Pegawai butik melayaninya dengan senyum sopan, mengeluarkan perhiasan emas murni dan berlian ke atas nampan beludru. Bu Yani mencoba sebuah kalung berlian yang harganya setara sebuah rumah sederhana. Ia mematut diri di cermin dengan bangga. Di benaknya yang dangkal, ia merasa menjelma menjadi wanita paling terhormat di seluruh kota. Hanya karena merasa memiliki anak lelaki yang hebat. Ia sama sekali tidak peduli bahwa menantunya baru saja ia usir dengan hati hancur beberapa jam yang lalu. Saya ambil kalung berlian ini, beserta gelang emas dan sepasang anting tadi. Perintahnya lantang. Bungkus yang rapi. Saya mau memakainya untuk arisan keluarga besar besok malam. Kasir mengangguk sopan, lalu menghitung total tagihan. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Tanpa ragu, dengan dada membusung, Bu Yani mengeluarkan kartu pembayaran dari dompetnya yang tebal. Kartu menyilap yang selama bertahun-tahun ia yakini sebagai sumber kekayaan keluarganya. Kasir menerima kartu itu dengan dua tangan, lalu memasukkannya ke mesin pembayaran. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi peringatan nyaring. Secarik kertas kecil keluar dari celahnya. Kasir mengernyitkan dahi, membaca tulisan pada kertas itu, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ibu, katanya hati-hati. Transaksi dari kartu ini ditolak. Apakah ibu punya kartu lain atau uang tunai? Wajah Bu Yani menahan gejolak. Harga dirinya seakan diinjak-injak. Apalagi ada beberapa pengunjung mewah lain yang sedang antre di belakangnya. Dan jelas mendengar ucapan itu. Tidak mungkin. Sergahnya keras. Mesinmu pasti rusak. Coba cek lagi kartunya. Anak lelaki saya gajinya puluhan juta sebulan. Masuk ke rekening ini. Tidak mungkin ditolak. Suaranya melengking, menarik perhatian seluruh isi butik. Kasir menghela napas, mencoba memaklumi. Ia menggesek ulang kartu itu dengan sangat hati-hati. Hasilnya sama. Kertas penolakan kembali keluar. Sekali lagi mohon maaf, Ibu, kata kasir. Kini dengan tatapan ragu, transaksinya tetap ditolak. Keterangan dari sistem menyatakan, kartu ini telah diblokir secara permanen oleh pemiliknya. Mendengar kata diblokir, jantung Bu Yani serasa berhenti berdetak. Darahnya berdesir. Dengan gerakan kasar, ia merebut kembali kartunya. Rasa malu menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mulai menyadari tatapan merendahkan dan bisik-bisik cibiran dari kerumunan, tanpa mampu mengucapkan sepatah pun pembelaan. Ia berbalik dan berjalan cepat keluar butik, meninggalkan perhiasan mahal yang sudah dibungkus rapi di atas meja kasir. Sepanjang lorong menuju pintu keluar, ia menggerutu pelan, merutuki mesin pembayaran yang ia kira rusak. Ia masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, saya baru tiba di depan rumah sakit tempat ayah saya dirawat. Saya tidak membuang waktu sedetik pun. Saya bergegas menuju meja administrasi. Bau antiseptik menyeruak kuat di udara. Suster, kata saya tegas. Saya keluarga kandung pasien lansia yang masuk pagi tadi dengan kondisi kritis. Tolong segera berikan kamar perawatan kelas utama dengan fasilitas terbaik. Lakukan tindakan medis spesialis terbaik. Apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan ayah saya. Seluruh biayanya akan saya bayar tunai. Lunas. Hari ini juga. Perawat memeriksa data pasien di sistem, lalu mengangguk. Ia mencetak rincian biaya awal yang nominalnya sangat besar. Dengan tenang, saya mengeluarkan kartu perbankan saya yang lain. Kartu pribadi yang terhubung langsung dengan rekening utama perusahaan saya. Kartu yang keberadaannya tidak pernah diketahui Farhan maupun keluarganya. Transaksi diproses dengan lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Setelah urusan administrasi selesai, saya diizinkan masuk ke ruang perawatan intensif. Begitu melihat ayah saya terbaring lemah dengan berbagai selang menempel di tubuh rentanya, pertahanan saya runtuh. Saya menangis dalam diam, menggenggam erat tangan beliau. Di lubuk hati yang paling dalam, saya mengikat sebuah janji. Saya akan mengerahkan segala kekuatan demi kesembuhan ayah. Dan saya bersumpah, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun
menginjak-injak harga diri kami berdua. Tetapi di seberang kota, kekacauan baru saja dimulai. Bu Yani duduk gelisah di dalam taksi. Tangannya bergetar saat menekan tombol panggilan ke nomor anaknya. Begitu tersambung, ia langsung menangis histeris. Farhan, kamu ini kerja bagaimana? Kenapa kartu gajimu tiba-tiba tidak bisa dipakai? Ibu malu sekali hari ini. Ibu ditertawakan orang-orang kaya di butik karena kartu ini diblokir. Cepat urus ke bank, sekarang juga. Di rumah, Farhan yang sedang berbaring santai di sofa, terkejut bukan main mendengar amukan ibunya. Diblokir bagaimana, Bu? Jawabnya bingung. Itu tidak mungkin. Kartu itu selalu lancar dipakai. Ibu, tenang dulu. Biar saya cek dari aplikasi. Farhan menutup telepon, lalu membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia memasukkan kata sandi, tetapi akses ditolak. Layar menampilkan peringatan tegas. Nomor rekening utama dan seluruh kartu yang terhubung telah dinonaktifkan sepenuhnya oleh pemilik rekening. Kepala Farhan terasa pusing. Pandangannya berkunang-kunang pada detik itu. Ia mulai menyadari satu fakta yang selama ini ia abaikan demi egonya. Rekening yang menampung uang miliaran itu memang sepenuhnya atas nama saya, Indira. Farhan hanya diberi kartu salinan untuk dipakai, karena uang selalu mengalir tanpa henti. Dan saya selalu patuh tanpa mengeluh. Ia terlena. Ia lupa bahwa kendali penuh atas harta itu mutlak berada di tangan istrinya. Dengan tangan gemetar, Farhan mencoba menghubungi nomor saya. Ia berharap ini hanya kesalahan sistem bank. Yang terdengar hanya suara operator yang menyatakan nomor tidak dapat dihubungi. Ia mencoba mengirim pesan, gagal terkirim. Ia memanggil berkali-kali, puluhan kali. Hasilnya nihil. Nomornya telah saya blokir permanen. Ketakutan mulai merayapi pikiran Farhan. Ia akhirnya menyadari, kepergian saya sambil membawa koper dan pemblokiran rekening ini bukan sekedar gertakan kemarahan rumah tangga biasa. Saya benar-benar memutus total seluruh keuangan mereka, tanpa ampun. Farhan menatap nanar ke sekeliling rumahnya. Cicilan rumah, tagihan listrik, perabotan mahal, semua dibiayai uang dari rekening itu. Tanpa dana raksasa itu, ia bukan siapa-siapa. Gaji aslinya bahkan tidak cukup menutupi biaya makan keluarganya selama seminggu. Badai kehancuran finansial benar-benar telah datang. Dan semua malapetaka ini dimulai tepat pada detik mereka mengusir saya dari rumah. Hari berikutnya, badai itu menampakkan wujud pertamanya. Pagi-pagi, terdengar gedoran keras dari arah gerbang depan rumah Bu Yani. Sinta, adik ipar saya, mengintip dari balik tirai, matanya membelalak. 3 orang pria berdiri di luar. Salah satunya memegang setumpuk dokumen. 2 lainnya sudah bersiap membuka gembok kunci. Mereka penagih utang dari perusahaan pembiayaan tempat Sinta mencicil mobil mewahnya. Sinta panik. Ia berlari mencari ibunya. Ibu, di depan ada orang-orang yang mau menarik paksa mobil saya. Bagaimana ini? Tagihan bulan ini belum dibayar karena kartu dari Mas Farhan selalu ditolak saat saya coba bayar di mesin. Ibu, saya tidak mau mobil saya ditarik. Nanti saya pakai apa kalau berkumpul dengan teman-teman? Harga diri saya bisa hancur. Bu Yani yang kepalanya sudah pusing memikirkan kartu yang diblokir, kini semakin tertekan. Ia menggedor pintu kamar Farhan. Farhan keluar dengan wajah kusut. Kantung matanya menebal karena ia tidak bisa tidur semalaman. Farhan, cepat keluar dan hadapi orang-orang di depan, teriak Bu Yani sambil menarik kerah baju anaknya. Cairkan semua uang tabunganmu untuk melunasi cicilan mobil adikmu. Kamu ini lelaki. Kalau tetangga melihat mobil Sinta ditarik, mau ditaruh di mana wajah keluarga kita? Farhan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya pucat pasi. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu, saat ini sudah tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia tutupi. Fakta yang selama ini ia kubur rapat harus segera ia bongkar. Ia menarik napas panjang yang terasa berat, lalu mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan tatapan kosong. Uang dari mana? Bu, suaranya nyaris seperti bisikan. Saya tidak punya uang sepeser pun di tabungan.
Gaji saya di kantor hanya sebatas upah minimum. Gaji saya bahkan tidak akan cukup membayar cicilan mobil Sinta untuk 1 bulan. Apalagi membiayai perhiasan ibu dan makanan mewah kita setiap hari. Bu Yani mematung, matanya melotot menatap anak kebanggaannya. Kamu bicara apa? Farhan, jangan bercanda di saat genting seperti ini. Lalu, uang miliaran yang selalu ada di kartu yang ibu pegang itu dari mana? Kalau bukan gajimu. Kamu kan direktur di perusahaanmu. Farhan menggeleng perlahan. Air mata penyesalan mulai menetes. Saya bukan direktur, Bu. Saya hanya pegawai. Uang miliaran yang kalian pakai untuk berfoya-foya dan menyombongkan diri selama bertahun-tahun ini, semuanya murni hasil usaha Indira. Bisnis yang selalu kalian hina. Karena kalian pikir dia hanya bermain ponsel di kamar. Kartu itu adalah kartu rekening utama perusahaan Indira yang membayar semua kemewahan kita. Dan sekarang, karena ibu mengusirnya, Indira memblokir semuanya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Mendengar pengakuan itu, Bu Yani merasa bumi tempatnya berpijak berguncang. Jantungnya berdebar hingga dadanya sesak. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Kakinya mendadak lemas. Ia merosot jatuh ke lantai dengan tatapan kosong, nyaris pingsan. Ia baru menyadari, selama ini ia telah hidup seperti parasit yang menghisap darah menantu yang paling ia benci. Menantu yang ia usir dengan kejam. Di luar, suara mesin mobil Sinta dinyalakan paksa oleh para penagih, membawa pergi sisa kesombongan keluarga itu. Tetapi ini baru awal. Di belahan kota lain, saya sedang menyiapkan langkah berikutnya, dan mereka tidak menduga arahnya. Beberapa hari kemudian, dokter spesialis memberi kabar baik. Masa kritis ayah saya telah terlewati. Beliau sudah dipindahkan ke kamar perawatan kelas utama untuk pemulihan. Setelah memastikan ayah tertidur lelap dengan dijaga perawat khusus, saya memutuskan keluar sebentar. Saya memesan kendaraan sewaan dan meminta diantar ke kantor agen properti paling bergengsi di kota. Seorang agen menyambut saya dengan senyum profesional. Ia menyodorkan buku tebal berisi daftar rumah mewah. Saya tidak perlu melihat banyak. Ingatan saya masih tajam tentang satu rumah. Sebuah rumah raksasa bergaya klasik Eropa yang sudah lama kosong. Lokasinya tepat di seberang jalan rumah ibu mertua saya. Saya tidak butuh lihat rumah lain. Kata saya, tenang. Saya mau rumah di sudut kompleks elit ini. Bangunan paling besar, yang posisinya berhadapan langsung dengan rumah bernomor 18. Agen itu sedikit terkejut. Oh, pilihan luar biasa. Nyonya, itu memang aset terbaik kami. Fasilitasnya lengkap. Namun, mohon maaf, harganya tinggi, mencapai 2 miliar rupiah. Apakah Nyonya ingin kami bantu mengurus skema cicilan ke bank? Saya tersenyum tipis. Saya mengeluarkan kartu identitas dan meletakkannya di meja. Tidak perlu repot. Saya ambil rumah ini hari ini juga. Siapkan semua surat jual beli sekarang. Saya akan transfer 2 miliar rupiah tunai detik ini. Saya ingin kuncinya ada di tangan saya sebelum matahari terbenam. Agen itu terbelalak. Tetapi ia segera mengangguk dan berlari menyiapkan dokumen. Dalam waktu kurang dari 2 jam, seluruh proses perpindahan hak milik selesai tanpa hambatan. Saya menandatangani lembar terakhir, lalu menerima kotak beludru berisi kunci utama rumah baru saya. Saat menggenggam kunci dingin itu, pandangan saya menerawang jauh. Saya membayangkan wajah terkejut mantan keluarga saya saat mengetahui siapa tetangga baru mereka. Pembalasan yang sesungguhnya baru saja saya mulai. Tetapi mereka belum menyadari siapa yang akan mengetuk gerbang itu. Beberapa hari berlalu, sejak badai kebangkrutan menghantam keluarga Farhan. Pagi itu, suasana kompleks elit tempat mereka tinggal terlihat berbeda. Jalanan yang biasanya sepi mendadak ramai oleh kendaraan besar. Perhatian seluruh penghuni tertuju pada satu titik. Rumah mewah bergaya klasik yang bertahun-tahun dibiarkan kosong. Tepat di seberang jalan rumah Bu Yani, sebuah truk besar membawa berbagai perabotan impor sedang bongkar muat di halaman depan. Tidak lama, sebuah mobil keluarga edisi terbaru melaju pelan masuk ke garasi luas itu. Kehebohan itu tentu tidak luput dari perhatian penghuni rumah nomor 18. Sinta berdiri di balik tirai jendela lantai 2, menyintip ke seberang dengan tatapan penuh iri. Udara di kamarnya pengap dan panas.
karena aliran listrik telah diputus. "Ibu, cepat naik ke sini dan lihat," teriak Sinta. Bu Yani melangkah gontai menaiki tangga. Tubuhnya terasa berat. Beberapa hari ini, ia hanya makan nasi seadanya dari sisa bahan di dapur yang belum membusuk akibat kulkas yang mati. "Ada apa lagi?" "Sinta, kamu tidak lihat. Ibu sedang pusing memikirkan tagihan listrik." "Ibu, lupakan dulu soal Mas Farhan yang tidak berguna itu. Coba ibu lihat ke seberang. Ada tetangga kaya raya yang baru pindah. Lihat mobil keluarga yang terparkir itu. Harganya pasti miliaran. Barang-barangnya semua import. Ini kesempatan emas kita. Kalau kita bisa mengambil hati pemiliknya, kita pasti bisa pinjam uang banyak untuk menebus mobil saya dan membayar tunggakan listrik." Mendengar kata pinjam uang dan tetangga kaya, mata Bu Yani langsung berbinar. Semangat hidupnya yang sempat padam menyala kembali. Ia membenarkan sanggulnya dan merapikan pakaiannya. Ia harus tampil meyakinkan sebagai seorang nyonya terhormat agar tetangga baru itu mau meminjamkan uang. Ia bergegas ke dapur, mengais sisa bahan makanan terbaik. Ia menemukan beberapa potong kue sisa hari raya dan menyusunnya rapi di atas nampan berlapis kain renda. Ia juga memakai serangkaian perhiasan tiruan yang mirip emas asli. Ia tidak mau terlihat miskin di hadapan orang kaya baru. "Sinta, kamu diam saja di rumah. Biar ibu yang menyambut mereka. Doakan rencana ibu berhasil, supaya kita segera terbebas dari penderitaan ini." Bu Yani melangkah keluar dengan dagu terangkat. Beberapa tetangga menatapnya sinis dan mencibir. Kabar kebangkrutan keluarga Farhan sudah menyebar dari mulut ke mulut. Tetapi Bu Yani sengaja menebalkan telinga. Ia menyeberang jalan dengan hati-hati, memegang nampan kue dengan kedua tangan. Setiba di depan gerbang menjulang itu, ia menekan tombol bel. Jantungnya berdebar membayangkan jumlah uang yang mungkin ia dapatkan hari ini. Terdengar dengungan pelan. Gerbang besi yang berat itu bergeser terbuka. Bu Yani melangkah masuk ke pekarangan luas yang tertata rapi. Pandangannya tidak lepas dari kemewahan pilar dan lampu kristal yang menggantung. Ia menyiapkan senyum termanis yang bisa ia buat. Dari dalam, terdengar langkah kaki teratur mendekati pintu utama. Pintu kayu jati berukir indah itu terbuka perlahan. "Selamat pagi, Tetan." Ucapan salam manis itu tersangkut di tenggorokan Bu Yani. Matanya membelalak lebar. Seluruh darahnya seolah berhenti mengalir. Kakinya kaku terpaku di lantai marmer teras. Sosok yang melangkah keluar dari balik pintu itu bukan pengusaha asing yang ia bayangkan. Sosok itu adalah seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita yang belum lama ini ia hina dan ia usir dari rumahnya sendiri, seperti membuang sampah. Saya berdiri di sana, anggun, mengenakan pakaian rancangan desainer dan hijab sutra yang jatuh dengan indah. Aura kewibawaan memancar kuat dari tatapan saya, dingin, dan menembus langsung ke jiwa wanita di hadapan saya. Nampan kue di tangan Bu Yani terlepas begitu saja, jatuh membentur lantai marmer dengan suara nyaring, menyebarkan remah-remah ke segala arah. Mulut Bu Yani bergetar, mencoba merangkai kata, tetapi hanya suara gugup ketakutan yang keluar. Saya tersenyum tipis, sebuah senyuman tenang yang menandakan kemenangan. Akal sehat Bu Yani menolak keras kenyataan di depan matanya. Menantu yang selama ini ia anggap benalu dan orang miskin, kini berdiri dengan balutan kemewahan yang bahkan tidak pernah sanggup ia bayangkan. Rasa malu dan kebingungan memicu perlawanan terakhir di dalam dirinya. Ia menolak terlihat kalah. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangan dan menunjuk wajah saya. "Indira, jadi kamu merendahkan diri menjadi wanita simpanan lelaki hidung belang setelah saya usir? Dasar perempuan tidak tahu malu. Pantas saja kamu berani menyewa rumah mewah ini untuk pamer. Rupanya kamu menjual harga dirimu kepada pria di luar sana." Suaranya melengking tinggi, dengan cepat menarik perhatian para tetangga yang sejak tadi berkumpul di pinggir jalan. Satu persatu, mereka mendekat ke pagar, penasaran. Saya sama sekali tidak terpancing. Alih-alih marah atau menangis seperti dulu, saya justru tertawa. Tawa yang terdengar elegan dan memancarkan kuasa penuh. Saya melangkah maju satu langkah, menatap langsung bola mata mantan ibu mertua saya yang kini semakin panik. "Jaga ucapan Anda," kata saya.
Mulut Anda masih saja berbisa seperti dulu. Sayang sekali, kenyataan tidak pernah berpihak pada kebohongan. Saya tidak menyewa rumah ini, dan saya tidak pernah menjadi simpanan siapapun. Saya adalah pemilik sah bangunan seharga 2 miliar ini, beserta seluruh isinya. Surat kepemilikannya tertulis jelas atas nama saya, dan saya membelinya tunai. Dari hasil keringat saya yang selama ini kalian nikmati dengan rakus. Setiap kata yang saya ucapkan datar, tetapi setajam silet. Menyayat kesombongan Bu Yani hingga tidak bersisa. Mendengar keributan yang membesar. Farhan yang sedang uring-uringan di rumah akhirnya keluar. Ia menyeberang jalan dengan langkah gontai. Berniat menyusul ibunya. Tetapi langkahnya terhenti kaku saat melihat siapa wanita yang sedang berhadapan dengan Bu Yani. Jantung Farhan serasa berhenti. Ia membelalakkan mata, menatap sosok istrinya yang kini terlihat luar biasa berkelas. Jauh berbeda dari sosok wanita yang selalu ia abaikan di rumah. Saya menoleh ke arah suara langkahnya, lalu tersenyum miring. Waktu yang saya tunggu akhirnya tiba. Saya memberi isyarat kepada asisten pribadi saya yang sejak tadi berdiri siaga. Asisten itu menyerahkan sebuah map tebal kepada saya. Dengan langkah tenang, saya menghampiri Farhan yang masih mematung di halaman. Tanpa sepatah kata, saya melemparkan map itu ke dadanya. Farhan refleks menangkapnya. Ia menunduk, membaca tulisan besar yang tercetak di sampulnya. Tangannya gemetar. Itu surat gugatan cerai kita. Farhan, kata saya lantang. Baca baik-baik setiap halamannya. Saya sudah memastikan kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari harta saya. Karena memang sejak awal, kamu tidak pernah berkontribusi apapun selain kebohongan kepada keluargamu. Saya memutar tubuh, menatap kerumunan tetangga yang kini berdiri rapat di dekat pagar. Saya menarik napas panjang, bersiap membongkar rahasia yang selama ini saya simpan. Untuk para tetangga sekalian, seru saya. Dengarkan baik-baik. Selama ini kalian mungkin mengira keluarga di seberang jalan itu kaya raya berkat lelakinya. Ketahuilah kebenarannya hari ini. Uang miliaran yang keluarga ini pakai untuk pamer, membeli perhiasan, membeli mobil mewah, dan merendahkan orang lain selama 3 tahun. Semuanya murni hasil keringat saya dari bisnis daring yang saya bangun sendiri. Farhan hanyalah pegawai bergaji upah minimum. Mereka mengusir saya saat ayah saya kritis di rumah sakit. Dan sekarang, aliran dananya sudah saya hentikan selamanya. Suasana hening selama beberapa detik. Lalu suara bisik-bisik dan cibiran keras meledak dari kerumunan. Tatapan jijik kini sepenuhnya tertuju kepada Bu Yani. Beberapa ibu tetangga terang-terangan mencibir kelakuannya yang selama ini gemar memamerkan kekayaan di setiap perkumpulan warga. Bu Yani terdiam, kaku seperti patung. Wajahnya pucat pasi. Rasa malunya kini berlipat-lipat. Lebih besar daripada saat kartunya ditolak di butik tempo hari. Ia tertunduk. Tidak berani mengangkat wajahnya. Sekarang, silakan kalian berdua kembali ke rumah. Hasil pinjaman kalian itu, kata saya, menutup. Rasakan bagaimana beratnya bertahan hidup dengan gaji asli kebanggaan kalian. Dan jangan pernah berani menampakkan wajah di depan rumah saya lagi. Saya membalikkan badan dan melangkah masuk ke rumah saya, meninggalkan Farhan dan Bu Yani yang hancur ditelan rasa malu di bawah terik matahari. Pintu kayu jati raksasa itu tertutup, mengunci kehidupan baru saya, dan membuang masa lalu ke tempat yang seharusnya. Tetapi karma belum selesai bekerja. Hari-hari berikutnya, penderitaan keluarga itu justru terus menanjak ke tahap yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, suara deru mesin berat kembali memecah keheningan kompleks. 3 truk besar berhenti di depan pagar rumah Bu Yani. Belasan petugas berseragam turun, membawa setumpuk dokumen resmi perusahaan pembiayaan. Mereka tim penyitaan aset. Seluruh barang yang dibeli dengan cicilan dan kini menunggak parah akan diangkut hari itu juga, tanpa basa-basi. Para petugas membuka paksa pagar dan masuk. Kepanikan langsung melanda. Bu Yani yang sedang melamun di ruang tengah terkejut setengah mati. Petugas utama menunjukkan surat perintah penyitaan. Seluruh barang elektronik, perabotan mahal, dan perhiasan cicilan
akan diangkut. Bu Yani menjerit histeris. Ia berlari menghampiri petugas yang sedang menurunkan televisi layar besar dari dinding. Tolong, jangan bawa televisi itu. Kalian tidak punya hak masuk rumah orang dan merampok seperti ini. Ia memeluk layar televisi dengan putus asa. Air matanya membasahi wajahnya yang terlihat sangat tua akibat tekanan beberapa hari terakhir. Tetapi para petugas sudah terbiasa menghadapi drama semacam ini. Dengan tegas, mereka menyingkirkan pelukan Bu Yani dan tetap menggotong barang itu keluar. Di lantai 2, Sinta menangis meronta sambil berguling di karpet. Petugas lain memasukkan koleksi tas bermerek, sepatu mahal, dan kotak perhiasannya ke dalam kardus. Semua hasil utang yang cicilannya tidak akan pernah bisa dilunasi. Sementara itu, Farhan hanya bisa duduk bersandar di sudut dinding dengan pandangan kosong. Tubuhnya lemas. Ia menyadari kemiskinan yang sebenarnya kini telah mencengkeram leher keluarganya. Proses penyitaan berlangsung lama, mengundang tontonan gratis dari tetangga yang masih menyimpan dendam atas kesombongan Bu Yani. Barang demi barang ludes. Rumah megah itu kini kosong melompong. Siang itu, mereka terpaksa duduk di lantai dingin, menyantap sisa nasi kemarin dengan sedikit kecap, karena kompor pun telah ikut diangkut. Di seberang jalan, saya berdiri tenang di balkon, memegang secangkir teh chamomile hangat, menyaksikan truk-truk membawa pergi seluruh harta benda mereka. Hati saya tidak merasa kasihan sedikit pun. Apa yang terjadi murni hasil panen dari benih kekejaman yang mereka tanam sendiri. Malam itu, hujan badai turun deras disertai kilat menyambar. Di tengah guyuran hujan, Farhan keluar dari rumahnya yang gelap gulita. Ia menyeberang jalan, mengabaikan tubuhnya yang basah kuyup. Ia tiba di depan gerbang rumah saya. Karena tidak berani menekan bel, ia memanjat pagar besi itu dengan sisa tenaga. Tangannya tergelincir beberapa kali pada besi yang licin tersiram air. Tetapi ia terus memaksa, hingga berhasil melompat dan mendarat keras di halaman dalam. Indira, tolong buka pintunya. Maafkan aku tahu aku bodoh. Aku salah membiarkan ibu memperlakukanmu buruk. Tolong kembalilah. Aku berjanji akan berubah. Teriakannya mengalahkan suara gemuruh hujan. Lampu teras menyala. Namun yang keluar dari balik pintu bukan saya. 2 orang petugas keamanan bertubuh besar melangkah keluar. Mereka berjalan cepat menerjang hujan, menghampiri Farhan yang berlutut di rumput. Tanpa kata peringatan, kedua penjaga itu mencengkeram bahu dan kerah bajunya, lalu menyeretnya menuju gerbang samping. Farhan meronta, memanggil nama saya berulang kali. Sia-sia. Mereka membuka gerbang dan melempar tubuhnya keluar, seperti membuang kantong sampah. Tubuh Farhan menghantam aspal yang tergenang air. Pintu gerbang dibanting menutup. Farhan tertelungkup di tengah jalan dingin, memukul-mukul aspal sambil meraung, meratapi kebodohannya sendiri yang telah menukar berlian paling berharga dengan kehancuran. Kegelapan kini menjadi penguasa tunggal di rumah yang dulunya selalu dipenuhi tawa kesombongan. Tetapi di tengah malam itu, sebuah keributan baru justru pecah. Pintu depan terbuka kasar. Farhan masuk sambil menggandeng seorang perempuan asing. Namanya Rida, sosok simpanan yang selama ini ia sembunyikan rapat dari keluarga, dan tentu dari saya selama menjalin hubungan. Farhan selalu menjanjikan kehidupan mewah kepada Rida, memberinya hadiah-hadiah mahal yang dibeli dengan uang dari kartu istrinya. Bu Yani yang sedang duduk menahan lapar di ruang tengah, terkejut bukan main. Rida, yang terbiasa diajak ke tempat-tempat mewah, menatap sekeliling rumah dengan jijik. Ia menutup hidungnya dengan punggung tangan. Siapa perempuan ini? Farhan, beraninya kamu membawa orang asing masuk saat keluarga kita sedang hancur seperti ini, teriak Bu Yani serak. Farhan mengusap wajahnya yang kelelahan. Tolong tenang, Bu. Ini perempuan yang aku cintai. Aku mau dia tinggal di sini sementara. Aku butuh dukungan moral. Semua temanku menjauh. Hanya Rida yang mau mengangkat teleponku hari ini. Mendengar itu, Rida justru melepaskan genggaman tangan Farhan dengan kasar. Ia berkacak pinggang, menatap tajam Farhan dan Bu Yani bergantian. Tinggal di sini, katamu. Katanya kamu pengusaha kaya raya. Katanya rumahmu penuh perabotan mewah dari luar negeri. Kenapa rumah ini malah seperti bangunan kosong yang ditinggalkan? Lampu mati, tidak ada kursi, lantai berdebu.
Dan kenapa sejak siang tadi, semua kartu yang kamu berikan kepadaku ditolak di mesin saat aku mau belanja? Bu Yani melangkah maju. Dadanya kembang kempis. Ia akhirnya menyadari kenyataan pahit lain tentang anaknya. Jadi selama ini kamu berselingkuh dari Indira. Kamu menghambur-hamburkan uang miliaran milik Indira untuk membiayai perempuan ini. Pantas Indira sangat murka dan memblokir semuanya. Kamu benar-benar anak yang bodoh. Farhan. Bu Yani memukuli dada anaknya berkali-kali dengan tangan gemetar. Farhan hanya menunduk pasrah. Ia mencoba meraih tangan Rida untuk memohon pengertian. Tetapi Rida mundur selangkah dengan tatapan benci. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jadi semua uang yang kamu pamerkan kepadaku selama ini bukan uangmu sendiri. Pantas kamu sekarang menjadi gembel, lelaki miskin, pembohong. Aku tidak sudi membuang waktu untuk lelaki bangkrut yang tidak punya masa depan sepertimu. Saat Bu Yani sibuk memaki, mata Rida yang awas melihat sebuah celah. Dompet kulit Farhan tergeletak di meja, dan jari manis Bu Yani berkilau oleh cincin emas peninggalan keluarga yang sengaja ia sembunyikan dari petugas penyitaan. Tanpa basa-basi, Rida menyambar dompet Farhan, menguras seluruh sisa uang tunai di dalamnya, yang sebenarnya adalah uang terakhir keluarga itu untuk makan esok hari. Ia juga menarik paksa cincin emas dari jari Bu Yani. Sinta mencoba menghentikannya, tetapi Rida mendorongnya hingga tersungkur ke lantai. Anggap ini ganti rugi atas waktuku yang terbuang untuk menemani lelaki pembohong ini. Selamat menikmati kemiskinan kalian di rumah hantu ini. Rida berlari kencang keluar, membelah kegelapan malam, meninggalkan keluarga Farhan yang kini benar-benar tidak punya apa-apa di dalam kegelapan. Mereka hanya saling menyalahkan, mengutuk nasib, tanpa mau menyadari bahwa semua petaka ini adalah balasan dari orang yang selalu mereka zalimi. Dan puncak dari semua itu datang beberapa hari kemudian. Hujan badai kembali turun deras sejak pagi buta. Di dalam rumah yang kosong dan dingin, keadaan Bu Yani memburuk drastis. Tubuh rentanya tidak mampu lagi menahan beban pikiran. Ditambah kurangnya asupan makanan selama berhari-hari. Tekanan darahnya melonjak ke tingkat berbahaya. Tepat di siang hari, saat mencoba berjalan ke dapur, Bu Yani tiba-tiba memegangi kepalanya. Pandangannya berputar, napasnya tersumbat. Dalam hitungan detik, tubuh wanita tua itu ambruk membentur lantai. Ia pingsan, tidak sadarkan diri. Sinta menjerit. Ia berlari menghampiri ibunya, mengguncang tubuh yang mulai dingin itu. Mas Farhan, cepat turun. Ibu pingsan, napasnya lemah sekali. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Farhan bergegas turun. Ia memeriksa nadi ibunya. Denyutnya lemah. Kepanikan mencekik lehernya. Ia merogoh saku celananya. Kosong. Ia berlari ke kamarnya, membongkar laci yang sudah kosong melompong, berharap menemukan sisa lembaran uang. Nihil. Uang terakhirnya telah dikuras Rida. Ia benar-benar tidak punya uang, bahkan untuk sekedar membayar ongkos kendaraan ke fasilitas kesehatan terdekat. Aku tidak punya uang, Sinta, kata Farhan dengan pandangan hampa. Teman-temanku tidak ada yang mau mengangkat teleponku lagi. Mereka memutus hubungan karena tahu aku bangkrut dan berutang banyak. Sinta menangis semakin keras, memeluk tubuh ibunya. Lalu kita harus bagaimana? Kamu mau membiarkan ibu meninggal di sini tanpa pertolongan? Pikirkan cara apa saja. Mengemis pun, lakukanlah demi nyawa ibu. Mendengar kata mengemis, pikiran Farhan langsung tertuju pada satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki kemampuan finansial tak terbatas. Orang yang kebetulan tinggal tepat di seberang jalan. Orang yang telah ia hancurkan, ia buang. Dan yang kini menjadi penguasa baru di wilayah itu. Saya. Farhan tahu, menemui saya sama saja dengan menyerahkan lehernya. Ia harus membuang seluruh sisa harga diri dan ego yang selama ini ia junjung tinggi. Tetapi melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk, ia tidak punya pilihan lain. Ia menghapus air matanya, lalu berlari keluar, menembus hujan badai. Ia tiba di depan gerbang raksasa rumah saya dan langsung menjatuhkan diri, berlutut di genangan air bercampur tanah. Ia menengadahkan wajah ke arah kamera pengawas di sudut pilar. Indira, tolong, aku mohon dengan sangat. Ibuku sekarat di rumah.
Tekanan darahnya kambuh parah. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk membawanya berobat. Tolong pinjamkan aku uang. Aku berjanji akan mengembalikan semuanya, meski aku harus bekerja seumur hidup. Tolong jangan biarkan ibuku mati. Aku mohon ampun. Tangisnya memohon dengan menyedihkan. Ia menundukkan kepala hingga dahinya menyentuh jalan yang dingin. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Lalu, terdengar suara mesin gerbang bergerak. Pintu gerbang utama terbuka perlahan. Saya melangkah keluar. Dipayungi asisten saya dari guyuran hujan. Saya berhenti di hadapan Farhan yang bersujud di bawah kaki saya. Perbedaan derajat di antara kami terlihat sangat jelas. Apakah kamu masih ingat? Farhan, kata saya, tenang. Saat ayahku kritis, berjuang antara hidup dan mati. Ibumu mengusirku tanpa memberi sedikit pun uang untuk perjalanan. Dan kamu hanya diam menontonnya. Sekarang, posisinya berbalik, tepat di depan matamu. Farhan mengangkat wajahnya yang berlumur air hujan dan air mata. Aku tahu aku salah. Indira, aku tahu keluargaku sangat jahat kepadamu. Hukum aku sesukamu, caci maki aku sepuasmu. Tapi tolong, selamatkan nyawa ibuku. Aku mengemis belas kasihanmu hari ini. Saya menatap jijik pria di bawah saya itu. Saya mengangguk perlahan kepada asisten. Sang asisten mengeluarkan sebuah map tahan air berisi beberapa lembar dokumen. Lalu melemparkannya ke genangan air tepat di hadapan Farhan. Saya bukan manusia kejam seperti ibumu, kata saya dingin. Saya akan memberikan biaya perawatan penuh untuk ibumu dengan fasilitas terbaik. Saya bahkan akan mengirim kendaraan darurat ke rumahmu sekarang juga. Namun, bantuan ini ada syaratnya. 3 syarat mutlak yang tidak bisa kamu tawar. Jika kamu menolak, pulanglah dan siapkan kain kafan untuk ibumu. Farhan menatap dokumen di map itu dengan tangan gemetar. Syarat apapun akan aku lakukan. Indira, sebutkan. Pertama, tanda tangani surat pelepasan harta bersama itu. Kamu melepas seluruh hakmu atas segala harta yang pernah kita miliki selama pernikahan. Kedua, jatuhkan talak cerai kepadaku sekarang juga di bawah guyuran hujan ini dengan suara lantang dan jelas. Ketiga, buat sebuah rekaman video menggunakan ponsel asisten saya. Di dalam rekaman itu, kamu mengakui dengan jujur seluruh kebohonganmu, perlakuan buruk keluargamu kepada saya, dan kamu menyetujui rekaman itu, saya sebarkan ke media sosial, agar dunia tahu betapa busuknya keluargamu. Mendengar syarat itu, Farhan merasa seluruh tulangnya seperti dilolosi satu persatu. Ia tahu, menandatangani surat itu, dan membuat pengakuan, sama saja menghancurkan seluruh sisa martabatnya di muka bumi. Tetapi bayangan wajah ibunya yang tidak berdaya kembali melintas, dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir. Farhan mengambil pena. Ia menandatangani tiap lembar dokumen dengan tangan bergetar. Setelah selesai, ia menatap mata saya dan menjatuhkan talak cerai secara lisan dengan suara parau. Lalu, di bawah guyuran badai, Farhan merekam pengakuan paling memalukan dalam sejarah hidupnya. Ia menceritakan bagaimana ia memanfaatkan harta istrinya, bagaimana ibunya menyiksa saya, dan bagaimana ia berselingkuh di belakang saya. Setelah rekaman itu tersimpan aman, saya tersenyum puas. Saya menepati janji. Detik itu juga saya menghubungi layanan gawat darurat untuk menjemput Bu Yani, sekaligus mentransfer sejumlah uang ke rekening rumah sakit untuk biaya perawatannya. Lalu saya berbalik tanpa sepatah kata perpisahan, melangkah masuk kembali ke rumah saya. Saya membiarkan Farhan tertunduk hancur, meratapi hidupnya yang kini benar-benar tamat. Tetapi roda karma masih terus berputar untuk yang lain. Pagi buta berikutnya, suara sirine kendaraan kepolisian memecah keheningan kompleks. Cahaya lampu berputar menyinari dinding-dinding rumah. Kendaraan patroli itu berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Yani yang sudah tidak bergembok. 4 petugas berseragam coklat turun. Mereka melangkah masuk ke pekarangan yang dipenuhi daun kering. Petugas mengetuk pintu utama, lalu membukanya karena engselnya sudah longgar. Di dalam,
Sinta yang tertidur di atas tikar usang terperanjat bangun. Matanya membelalak melihat para petugas yang sudah berdiri menjulang di hadapannya. Seorang petugas perempuan maju dan membacakan surat perintah penangkapan atas nama Sinta. Ia dituduh melakukan penggelapan dana di perusahaan tempatnya bekerja. Sejak aliran dana dari rekening saya terputus, Sinta yang sudah kecanduan gaya hidup mewah tidak bisa menerima kenyataan. Demi tetap bisa membeli barang bermerek dan berkumpul dengan teman sosialitanya, ia nekat memanipulasi laporan keuangan kantornya dan mencuri uang dalam jumlah besar. Pihak perusahaan menemukan bukti kuat dan melaporkannya ke polisi. Petugas itu menarik kedua tangan Sinta ke belakang dan memasangkan borgol. "Ibu, tolong aku, Mas Farhan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku hanya meminjam uang kantor sebentar," jerit Sinta meronta. Bu Yani yang baru pulang dari perawatan klinik semalam, berkat bantuan bersyarat dari saya, berjalan tertatih keluar kamar. Wajahnya masih pucat. Ia tidak percaya melihat anak perempuan satu-satunya diseret seperti penjahat. Ia menjatuhkan diri di depan kaki petugas. "Bapak polisi, tolong lepaskan anak saya. Sinta anak baik. Dia pasti hanya salah paham. Tolong jangan bawa anak saya." Petugas itu menjawab dengan sopan namun tegas. "Maafkan kami, Ibu. Kami hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang. Anak Ibu sudah terbukti secara sah melakukan penggelapan uang perusahaan. Semua bukti transaksi dan rekaman kamera pengawas sudah kami kantoni. Proses hukum harus tetap berjalan." Sinta terus meronta saat diseret ke kendaraan patroli. Farhan yang terbangun karena keributan hanya bisa berdiri mematung di sudut ruangan. Ia tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelamatkan adiknya. Saat Sinta dimasukkan ke kendaraan, Bu Yani berlari terseok ke jalan raya. Ia menoleh ke rumah mewah di seberang. Ia melihat saya berdiri tenang di lantai 2, menatap kekacauan itu, membuang seluruh rasa malunya. Bu Yani berteriak, "Indira, tolong aku sekali lagi. Tolong bayarkan uang jaminan untuk Sinta. Aku mohon ampun. Aku berjanji akan menjadi pelayanmu seumur hidup jika kamu mau menolong kami." Saya menatap kejadian memilukan itu dengan wajah datar dan tatapan dingin. Tidak ada setitik pun rasa iba bagi saya. Setiap orang dewasa harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Saya mengangkat tangan perlahan, menarik tirai jendela yang tebal, lalu menutupnya. Saya mengabaikan jeritan mantan mertua saya yang menggema di jalanan tanpa balasan. Kendaraan kepolisian melaju pergi membawa Sinta, meninggalkan Bu Yani yang jatuh terduduk di tengah jalan. Di hari yang sama, Pengadilan Agama secara resmi mengesahkan surat perceraian antara saya dan Farhan. Bukti rekaman pengakuannya membuat proses persidangan berjalan cepat dan berpihak kepada saya. Segala penderitaan saya resmi berakhir. Sebuah papan kayu besar dipaku tepat di tengah pagar rumah Bu Yani. Papan itu bertuliskan huruf kapital merah yang mencolok. Dijual oleh pihak bank. Suara ketukan palu itu seolah menjadi penanda hancurnya sisa harga diri keluarga itu hingga menjadi debu. Bangkrut. Dibebani utang ganti rugi, kasus Sinta. Bu Yani dan Farhan dipaksa mengosongkan rumah hari itu juga. Tidak ada koper mahal. Mereka memasukkan pakaian lusuh dan beberapa peralatan ke dalam kardus bekas mie instan dari warung di ujung jalan. Wajah Bu Yani yang dulu selalu dipenuhi riasan tebal dan senyum merendahkan, kini terlihat sangat tua, keriput, dipenuhi guratan penyesalan. Farhan sendiri terlihat seperti mayat hidup. Pandangannya kosong. Tubuhnya kurus, kering. "Ayo kita pergi, Bu," ucap Farhan parau, sambil menyeret kardus berisi pakaian. Petugas bank sudah menunggu untuk mengunci rumah. "Kita harus mencari indekos murah sebelum hari gelap." Bu Yani mengangguk lemah. Ia berdiri dengan bantuan tongkat kayu seadanya, karena persendiannya sakit akibat penyakit yang tidak tertangani dengan baik. Mereka melangkah keluar, melewati pintu pagar, untuk yang terakhir kalinya. Terik matahari menyengat kulit mereka dengan kejam. Tetangga-tetangga yang dulu mereka rendahkan, kini berdiri di depan rumah masing-masing, menatap kepergian mereka dengan campuran iba dan kepuasan
melihat karma bekerja dengan sempurna. Di saat bersamaan, suasana yang bertolak belakang sedang terjadi di halaman rumah saya. Sebuah kendaraan berhenti di pekarangan. Dari dalamnya, turun seorang pria parubaya yang terlihat sehat dan tersenyum lebar. Pria itu adalah ayah kandung saya, yang kini telah pulih sepenuhnya berkat perawatan terbaik yang saya biayai. Saya berlari keluar menyambut beliau dengan tangis bahagia dan pelukan erat. Kami melewati badai ujian hidup yang mengerikan. Dan kini, selamat. Untuk merayakan kesembuhan ayah dan dimulainya lembaran hidup yang damai, saya mengadakan jamuan makan di halaman depan. Aroma masakan menyerua. Suara tawa dan obrolan ringan mengalir alami, jauh dari kebohongan dan tekanan batin yang dulu mencekik saya. Sambil menyeret kardus di bawah terik matahari, Farhan dan Bu Yani serempak menghentikan langkah. Entah dorongan dari mana, mereka menoleh untuk terakhir kalinya ke seberang. Pemandangan di depan mata mereka bagaikan pisau yang menghunus jantung. Di balkon lantai 2, saya berdiri anggun. Kain hijab saya berkibar pelan tertiup angin. Ayah saya berdiri di samping, merangkul pundak saya dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan. Kami terlihat sangat bahagia, dikelilingi kehormatan dan kebebasan. Melihat mantan suami dan mantan ibu mertua saya berdiri gontai di tengah jalan, saya tidak memalingkan wajah. Saya justru mengukir senyum yang sangat tenang. Dengan gerakan elegan, saya mengangkat cangkir teh hangat di tangan saya, mengarahkannya lurus ke arah mereka. Sebuah penghormatan perpisahan yang dingin, penanda akhir dari segala penderitaan, sekaligus simbol kemenangan sejati. Farhan dan Bu Yani tidak mampu lagi membalas. Rasa malu dan penyesalan yang tidak ada obatnya memaksa mereka menundukkan kepala dalam-dalam, sambil meneteskan air mata keputusasaan yang tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Mereka melanjutkan langkah, menyusuri jalanan kota yang panas, membawa serta penyesalan seumur hidup karena telah membuang sebuah berlian paling berharga demi mempertahankan kerikil di pinggir jalan. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah mengukur nilai seseorang dari penampilan atau dari uang yang ia bawa. Dan jangan pernah meremehkan ketenangan orang yang selama ini memilih diam dan bersabar. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti Indira dulu. Mereka bekerja keras dalam diam, menanggung hinaan, menyembunyikan kekuatan mereka demi menjaga keutuhan rumah tangga, hanya untuk dibalas dengan pengkhianatan. Ada juga banyak suami seperti Farhan di luar sana, lelaki yang lupa siapa yang menopang hidupnya, yang memilih diam saat istrinya diinjak, dan baru menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Ada pula para ibu mertua karena rasa takut kehilangan kuasa atas anak lelakinya, tega menzalimi menantu yang justru menjadi penopang keluarga. Hari ini, Sinta menjalani proses hukum di balik jeruji. Bu Yani dan Farhan hidup berpindah dari satu indekos murah ke indekos lainnya, menanggung penyesalan abadi. Sementara Indira bangkit, membangun hidup baru yang damai bersama ayah yang ia cintai, dengan harga diri yang utuh. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk berbuat baik atau pilihan untuk menyakiti. Dan setiap pilihan selalu membawa akibatnya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.